Yang itu yang kamu bilang kenapa grup kuliah tuh nggak sehangat grup sekolahan gitu loh. Kamu ngerasain hal yang sama ya? Ngerasakan yang sama. Dulu aku kira itu tuh tapi lama kebetulan angkatan ini aja, ternyata soalnya aku lihat grupnya Tika tuh rame coy, hangat juga coy. Hangat. Iya, kayak ada lah mereka ngobrol-ngobrol pas jelas kan kendari sosial kan. Itu apa ya? Apa gara-gara masih yang pertama kalau kuliah SMP SMA lah dulu lah. Aku kalau ditanya SMP atau SMA lebih hangat mana, lebih hangat SMP itu. Karena maybe terpotong masa-masa SMA itu kan terpotong COVID kan. Jadi ya, dan tergantung teman-teman juga sih circle. Karena semakin sekarang itu sadar nggak sih kita dulu tuh memang bersirkel, nah cuman circle-nya itu circle yang betul-betul asik, biar mau bersirkel kau bakalan main juga sama orang lain, tetap melebur ya? Iya. Sekarang itu circle ya, mau ngopi, mau nongkrong sama circlemu ya circle aja gitu kan. Sekarang lebih ke terlalu banyak faksi-faksi. Ya kenapa obrolan itu udah hangat, karena terlanjur obrolan itu hangatnya di circle-nya aja. Jadi dia malas ke circle yang lebih besar. Dan berpikir juga, kalau aku pribadi ya berpikir kalau misalkan kirim nih aku nyamperin, mungkin ada lah yang beranggapan kayak gitu kan, kirim apa breaknya gitu. Padahal dia di grupnya itu lepas aja, di grup circle-nya itu sebenarnya lebih lepas aja loh. Itu lah yang pengaruh sebenarnya gitu. Iya, berarti yang kamu bilang SMA mau nggak sano SMP gara-gara COVID, mungkin ya angkatan itu gara-gara COVID itu bisa jadi. Tapi kenapa aku langsung berpikir masih prasangka kenapa kelas lain bisa lebih solid, bisa lebih hangat, bisa lebih pecah obrolan di dalam kelas. Emang Ya, kelas sebelah nggak kayak kita ya? ya aku lihat itu asik-asik aja gitu. Sampai kadang ganti nama grup terus setiap yang kayak gitu lah. Kita ini maybe terlalu formal yang pertama, dan nggak tahu ya, bisa jadi anggapan anak-anak kelas lainnya anak-anak pintar. Soalnya Ya kan, biasanya ada yang kayak gitu, anak-anak pintar nih, padahal anak pintar nih asik juga kalau diajak ngobrol, receh juga. Tapi ya mungkin lebih menjaga aja, masih jaim tuh. Kalau kulihat orang-orang di kelas ini masih jaim masih jaim ya. Saran tuh ya, mumpung kita masih bisa ngobrol di grup, ngobrol aja. Makanya kadang kayak Febri apa ya gitu-gitu aja kan, Febri, Denny misalkan, ya orangnya itu aja yang ngobrol, ya harusnya lebih pecah aja lagi. tapi dulu sempat waktu awal-awal itu kan waktu belum terpecah-pecah gitu ya, itu kan Ya masih. tapi pas sudah ketemu. Oh ada nggak sih pas di mana? Sukses ada lah. Sukses. Ada. Kayak gitu. Ya nggak tahu kenapa sekarang. Mungkin karena udah cocok antara satu sama lain. Ya harusnya kita buang lah ya kayak gitu. Di belakang aja kita nggak sukanya, tapi ya ketemu itu asikin aja men. Sebenarnya aku kayak gitu orangnya. Kebetulan juga kamu nggak berfaksi kan, yang di lagi-lagi kan ada faksi-faksinya tuh, nah kamu nggak gabung di Aku orangnya join-joinan aja men. Iya sih. Yang circle aku orangnya dari dulu udah pernah yang circle. Mau kalau kamu punya circle, aku tuh nggak harus masuk circlemu, tapi aku bisa bergabung sama kau. Ya ngapain? Gak mikir circle. Ya memang betul, nah orang tuh kadang bilang kayak gini, cari itu teman yang betul-betul frekuensi gitu. Apa gimana? banyak lah di Islam itu juga. Ini sudah masukkan ke agama. Oke. Di Islam itu pernah diibaratkan inilah teman yang sebaik-baiknya teman gitu. Karena itu akan berdampak. Yang misal mungkin kau pernah dengar perumpamaan temanmu cerminan dirimu, ya, kayak gitu. Misalkan kita temanan sama tukang parfum, kita bakal menawanginya. Kita berteman sama tukang pandai
legacy kita akan dapat bisnis yang kayak gitu ya. Tapi kalau aku bukan poinnya itu, bukan itunya gitu. Apa? Kalau aku masalah berteman tuh, berteman sama siapa aja yang penting tuh bisa ngasih dampak positif, itu kau sudah bermanfaat jadi teman. Jadi Udah, bukan berarti kau harus berteman sama, kau duduk sama orang pintar kau jadi pintar, itu memang betul, tapi bukan berarti kau duduk sama orang bodoh kau jadi bodoh, bukan. Tapi bagaimana kita itu bisa bikin orang bodoh itu jadi belajar. oke, kalau misalnya Dan kita juga jangan mandang rendah orang ya. Ada juga perumpamaan lain di dalam Islam tuh, kayak misalkan kalau misalkan kita punya paku, kita paku ini tidak berkarat di dalam ember, dimasukkan paku yang berkarat, bakalan berkarat semua. Ada ustaz-ustaz yang cerah ya, menurut itu memang perumpamaan kalau misalkan kita masuk ke circle orang-orang yang misalkan tidak baik ya, kita bisa ikut, tapi jangan berpikir itunya, tergantung berpikir itu kita yang bisa memberikan kebaikan ke mereka gitu. Kalau kita berpikir bakalan terikut ya berarti kita tidak berhasil membentengi diri iya, kita. berarti self anunya. Self menjaga diri kita, self reminder. Kalau ini tadi kan kamu bilang jangan Ini kedengaran aja ke suaranya dari kayaknya sih, tapi ya udah lah kalau kamu tuh cara milih teman itu apa sih yang pertama maksudnya? dari teman itu simple aja lah, nggak usah kau harus punya kriteria teman yang kayak gimana. Kita sama orang tuh masing-masing itu punya ciri-cirinya semua, dan mungkin kau harus berteman sama yang pintar. Ya maksudnya ada nggak satu Kriteria hal yang teman tuh. misalnya ini klik, nah itu kamu bisa jadi oke nih sama dia. Nggak ada. Aku lebih ke semua yang berteman sama aku Ada plus minusnya. bukan plus minus ya jadi temanku terus gitu. Misalkan kita baru kenalan, aku pernah ngopi, habis itu ngobrol sedikit, gua ajak join ngobrol, habis itu main biliar kami ya, habis itu masuk aja ya, jadi teman aja gitu. Karena definisi teman ini yang ya kau kenal sama siapa aja itu bisa jadi temanmu. Karena kalau orang kan lebih baik lebih parah itu satu lawan kan daripada Satu musuh terlalu banyak. musuh terlalu banyak Satu daripada teman terlalu dikit. 1000 teman terlalu yang kayak sedikit. gitu-gitu. Aku udah tau lah perandaian perumpamaan yang kayak Kalau aku gitu. tuh kalau teman tuh aneh Cor. Yang bisa nge-tweet sama aku tuh pertama humor tuh. Humor. Ya, kalau humornya itu sudah anu biasanya Aku terlalu munafik lah orang yang bilang. Sekarang kita berteman tuh harus selektif. Ya memang harus selektif, cuman bukan berarti aku nggak mau berteman sama ini nih karena ini kayak iya gini. enggak, tapi kalau untuk apa ya, untuk kayak kita lebih terbuka tuh aku kurang bisa Iya, sih kalau- memang kalau nggak- masalah selektif itu memang harus selektif. Teman sama sahabat dekat tuh beda lah ya. Jangan orang yang bisa kau pegang ini, orang yang betul-betul kira-kira bisa kau pegang itu yang harus selektif. Oke, jadi ada Kalau misalkan teman nih ya Bebas aja. teman, ya. Sekarang aja para caleg-caleg aja tulisannya sahabat banyak, sahabat Arif, sahabat ini, kawal Arif, kawan Arif, gitu alah, semuanya kan jadi kawal ya, jadi kawan, jadi sahabat gitu. Udah banyak gitu. Itu kan supaya berusaha mendekatkan aja kalau sebenarnya. Ya, berteman itu ya harus bisa kita dekat. kalau ini deh, tadi kan agama ya. Menurutmu tuh apa stance-mu terhadap LGBT dari segi lah, terserah kamu mau pakai agama lah, mau pakai penalaran umum ya.
LGBT itu parah. Kamu tolak atau ya itu kan haknya dia, Ya terserah tolak, aja gitu. aku lebih ke tolak. Why? Kan itu kan maksudnya kalau secara liberal kan ya itu hak dia Liberal. bebas berekspresi gitu. Liberal. Sekarang bicara liberal di negara yang punya hukum misal. Oke. Ya kan? Itu Ini aku bahas yang di Indonesia dulu. Terus negara itu pasti punya hukum. Negara kita sudah memperbolehkan kan, tidak melegalkan kan. Ya, tapi kamu juga nolaknya ya? ya aku nolak secara pribadi ya memang betul nolak. Terus secara agama ya jelas-jelas lah Berarti kamu agama nolak gara-gara agama nih? Bukan gara-gara bagaimana? diriku pribadi karena aku juga mengambilnya dari agama, dari negara juga. Ya kan dari diri pribadi itu kan dikuatkan dengan dasar-dasar yang lain kan. Contoh dari agama. Kalau Islam Jelas ya? kaum Sodom jelas kan yang kayak gitu-gitu zamannya Nabi siapa itu Nabi Lut. Ya, tapi lu Itu kan betul-betul sekarang masalah LGBT gue tanya negara mana yang agama mana yang memperbolehkan LGBT sejauh ini sih yang aku tahu belum ada. belum ada kan ya berarti bisa dikatakan mohon maaf untuk para kaum LGBT dikatakan bahwa kalian itu adalah kaum yang tidak beragama ya loh Jadi ya kamu nolak lah ya. ya intinya agama aja ngelarang ya masa lu Kalau ini kan ada juga nikah beda agama. jika beda agama ini sudah merembet ke akidah tuh berat cuy Gak usah dianu. Kamu tuh personalitimu tuh satu kan? Enggak secara agama ini, sejarah ini satu tuh nempel. Kalau aku tuh nggak bisa kalau aku tuh beda aja. masing-masing itu dibedakan agama itu memang dapat memperbolehkan misalkan tapi ada negara yang memperbolehkan yang gini aku punya teman menarik cowok ini aku punya teman tuh beda agama dia Islam dia dulu pernah pesantren si temanku ini cowok nah dia deket sama ceweknya ini non Kristen nikah kan ya nikah beda agama kita kayak apa pasti kalau di Indonesia tak bisa kan pasti harus ada yang dikalahkan dulu tapi habis itu kembali lagi nah itu menurutku kasihan di anaknya sih aku selain temanku tadi itu aku pernah deket sama anak yang kayak gitu Anak yang hasil kayak gitu. bukan Apa hasil. dianya? Jadi Apa kamu gini, sama dianya? dia Islam mamanya Islam Berarti dari keluarganya. bapaknya masuk Islam Karena nikah ya ujung-ujungnya kembali bapaknya terus si mamanya bilang kamu anak-anak harus ikut aku Islam tapi si papa bilang pendidikan harus ke sekolah ini jadi SMA Katolik karena apa ya dia mikirkan SMA ini nih bagus nih kayak masalah dari pendidikannya kualitas lah daripada sekolah-sekolah negeri yang lain itu ya masing-masing orang tua lah tapi aku kasihan tuh ya anaknya ya sebagai kalau dari keluargaku yang keluarga taat agama dan juga taat agama keluargaku tapi ya yang kayak gitu-gitu tuh kayak sayang kayak misal dia sekolah di SMA itu terus ini bulan Ramadan nih memang sih toleransi menghormati tapi ya bagaimana ketika yang lain-lainnya misalkan perpisahan dia harus ikut ibadah nyanyi ini itu kan pasti harus ikut ya kayak gitu ya jadinya sayang gitu kasihan anaknya aku kasihan di anaknya nanti kalau misalkan aku kayak gitu aku usahakan istriku yang ikut aku gitu Berarti kamu tidak mau kayak gitu karena takut anakku yang jadi korban. iya kasihan anakku yang jadi korban padahal ya aku sekarang ya pengaruh liberal yang kayak misalkan nggak apa-apa kok sekarang toleransi kok Indonesia ya memang Indonesia toleransi cuman masalah akidah itu beda Tapi kan itu kan di agama ada toleransi memang Ya. cuman kalau misalkan masalah akidah masalah keyakinan itu tidak ada yang namanya toleransi Nggak ada itu ya. iya misalkan untukmu agamamu untukku
agamaku. Tapi kan itu misalnya dari personalmu kan, tapi kamu tuh kalau LGBT kan kamu personal enggak, terus kamu tolak juga. Nah kalau nikah beda agama ini kamu tolak juga apa? Tolak juga aku karena kasihan tuh, Banyak korbannya ya, banyak korban. korban. Kayak gitu cowok. Jadi kayak jika beda agama itu ya dawat, bukan dawat. Terlalu banyak, terlalu mahal harganya. Disarankan nggak usah lah, ya kan. Masa lu nikah, misal harus ada sih satu yang berkorban masuk Islam, tapi habis itu lu kembali lagi, ya berarti lu nikah itu korbankan agama lu, ya kan, Demi cinta. demi cinta. Padahal tapi ujung-ujungnya kembali lagi gitu kan. Ya kalau mau ninggalkan ya tinggalkan aja sekalian, nggak usah kembali lagi ya. Ibaratnya datang untuk kembali yang kayak gitu gitu. Apalagi lah. Tadi kan KKN sampai kapan sih, ada yang nanya nggak? Agustus ke 20-an Agustus. Ada anjing yang dikirim. Terus Tadi kan dua apa ya istilahnya pembahasan itu kan agama itu jadi faktor penting kamu dalam mengambil keputusan toh. Kenapa agama tuh kan sekarang nih ada lah anak-anak muda kan ya. Terima kasih bang. oke, terus lanjut. Apa ya kayak maksudnya ya agama tuh ya orang Islam tapi nggak sholat berarti kan agama nggak penting untuk dia nih. Kalau menurutmu kenapa agama tuh penting? Agama penting ya, tapi tujuan lu akhirat cuk. Jadi kan percaya atau kan? Iya iyalah, kalau nggak percaya Tuhan nggak mungkin aku Islam sekarang lain. Nah kenapa? Kan ada tuh kayak narasi ya kamu Islam karena keluargamu Islam. Kamu mah kayak Ya, harus aja banyak tuh FOMO aja. sekarang yang kayak gitu-gitu. Itu kalau kamu gimana tuh? Maksudnya Yang- apa pembelaan? Yang kamu Islam, ngaku Islam dari lahir, tapi kamu karena ngikut keluargamu, Iya. harusnya kamu cari jati dirimu yang kayak gitu. Ya, kamu nggak mempelajari juga, nggak cari juga apa pembelaanmu tuh? Kalau aku ya sebagai manusia yang lahir, misal kau dapat agama lahir di agama yang Islam, yang lahir sebagai seorang Muslim, ya kau harus bersyukur. Yang pertama, kau lahir sebagai seorang Muslim dan lahir di keluarga Muslim, kau harus bersyukur. Nah, kenapa sebenarnya pendidikan yang paling penting ya dari keluarga tadi. Misalkan pendidikan keluargamu itu tentang agama itu bagus ya, jadi kau bersyukur, kau bersyukur lahir sebagai seorang Muslim, kau jadi berusaha jadi Muslim yang taat kayak gitu kan. Tapi kan anggaplah agama tuh apa ya masakan daging sapi lah. Nah terus Islam itu rendang. Kamu ngeklaim rendang yang paling enak, tapi kamu nggak pernah nyicipin masakan daging sapi yang lain tuh gimana Nah, caranya? dibilang Kamu nyicipin rendang itu enak. kita nggak boleh ya, ini masalah keyakinan tadi lah ya. Di dalam diri itu kita harus punya keyakinan ya. Kamu yakin ajaran agama Islam itu benar ya? Karena apa sih? Pasti dalam dasar-dasar kamu belajar, bahkan ada ceramah-ceramah Islam tuh gini, terus ya kitab yang lain tuh disempurnakan oleh Al-Quran kayak gitu kan. Nah ya tinggal yang pertama keyakinan itu diterima dulu pakai logika. Kalau logika kamu sudah menerima, tinggal hati. Jadi tidak bisa logika aja juga dong, tapi hati. Dari mana itu? Ya akal, pikiran, sama hati itu harus betul-betul menerima masalah keyakinan agama itu. Nggak bisa semata-mata logika aja nih misalnya. Jadi banyak yang ateis kan, yang ngapain sih mikirin agama gini, padahal agama yang lain gini. Agama itu memang banyak kan, tapi Tuhan itu satu kan, ya kan.
agama banyak, ada Islam. Islam punya Tuhan tetap satu kan, tetap Allah. Terus kenapa memang kita masih ribut tentang agama? Tapi kamu nggak kayak apa-apa pendapatmu kayak ya semua agama tuh benar, kamu setuju nggak? Semua agama, kalau aku sih nggak setuju Apa? semua agama tuh benar. Kalau semua agama benar ya kenapa harus memihak? Kenapa harus ada banyak gitu? Nggak, maksudnya kalau semua benar ya kenapa harus memihak gitu? Aku sih nggak setuju. Karena Jadi kalau kamu ya kamu milih tapi setuju tapi setuju semua apa tadi bahasanya? semua agama tuh benar. Semua agama itu benar. Kamu udah setuju kan? Udah setuju. Semua agama itu benar. Ada satu agama yang benar. Nah, aku sepakat lah. Kayak misalkan agama-agama lain itu memang benar, cuman jalannya aja lagi. Ya, prosesnya. Belum selesai prosesnya Ya, gitu. ya makanya tadi gue bilang, kenapa sih lu yakin agama Islam ini benar? Ya karena tadi Al-Quran misalnya. Iya. Al-Quran sebagai kitab terakhir yang betul-betul. Nah yang lain ya ada yang diduplikat, mohon maaf yang agama lain, ada yang dikarang-karang sampai ini apa tidak mau kan? Ada di sensor aja sama kan. Ada tuh. Aku pernah dengar orang ibadah. Jadi Yang ikan-ikan itu ya, itu di yang paus. siapa? Ikan paus. Dia bilang bukan, ikan besar. Jadi by konsep, by desain gitu. Didesain Tuhan. Ikan itu didesain Tuhan. Ya jadinya ngehe kan. Ya, itu kan Apa sih ikan sebenarnya besar? kan sama aja. Ikan besar dulu sebut apa sekarang? Ya ikan besar yang di film. Terus mana ikan itu? Masih ada atau enggak? Nah, yang ngehe aja gitu. Atau karena dia punya gitu kan. Terlalu jauh jadi Aku pikirnya ke situ terlalu ya. jauh jadi Pikirnya ke situ ya. terlalu jauh. Udah bisa lah ya, kayak gitu ya. And then apa lagi? Terlalu miskin topik lah bung. Masalah ya yang tadi gue bilang, yang tadi masalah anak muda sekarang, masalah sholat apa ya. Maksudnya agama bukan faktor penting dalam hidupnya, jadi dia beragama tapi dia nggak ngikutin agama, berarti dia nggak taat. Itu tergantung dari masing-masing pribadi. Tergantung spiritual journey masing-masing. Ya spiritual dalam dirinya ya. Kalau aku sekarang salutnya itu apa? Kalau misalkan ada anak muda yang di lama, aku tuh salutnya yang anak muda di mall tiba-tiba ketemu di musola yang kayak pikiran banget tuh, ini di mall loh, tapi dia masih pikir sholat yang kayak gitu-gitu tuh kayak ya sampai bilang tante tuh pernah bilang ini trennya anak muda sekarang tuh kayak gitu loh, sholat di tempat umum yang kayak gitu ya, biarpun lagi butuh refreshment tetap mereka pikirkan sholat. Itu udah sedikit juga yang kayak gitu, udah sedikit juga yang ada sampai yang konten-konten kita lihat orang pakai baju crop top, mbak pakai baju crop top, ternyata dia wudhu sholat di coffee shop, ada kan yang kayak gitu ya. Itu tadi aku orangnya misalkan kalau dibilang agamis bukan terlalu agamis, tapi ya kalau mau bebas ya bebas aja. Masalahmu dengan Tuhanmu itu urusanmu. Aku lebih ke situ sih. Nggak bisa cuy sekarang kita lihat orang, ini pakaiannya kayak gini. Aku pernah. Jadi kita belajar ini bukan dari kelas saja, tapi dari pengalaman. Aku pernah tuh di pasar bulan puasa kalau nggak salah. Jadi aku lihat ya orangnya ngeri betul, bertopi kayak celananya levis kayak gitu kan. Sekalinya dia jadi imam. Dia nyaranin dia jadi imam dan bacanya bagus. judge book by cover berarti. Nah yang kayak gitu coy.
Ya makanya sekarang kita nggak bakalan tahu, tuh akhir hidup kita ini sampai di mana sih, ya kan? Lebih ke situ sih sekarang aku orangnya, kayak ngapain lu ngurusin orang yang kayak gini, sedangkan kau nggak tahu matimu itu dalam keadaan Islam atau enggak, mati dalam keadaan baik husnul khotimah atau mati dalam su'ul khotimah yang buruk. Ini menarik. Kita nggak tahu masalah orang tuh kayak gini. Ya orang tuh kan kadang berubah-ubah. Ada kalau kau pernah dengar ceramah anak adik yang berbeda, kakaknya taat ibadah dan tinggal di lantai 2, adiknya di lantai 1 yang suka maksiat. Tiba-tiba di suatu ketika si adik ini bilang, aku sudah capek maksiat, aku mau coba bertaubat. Jadi dia naik ke lantai atas. Tiba-tiba si kakak ini bilang, mungkin sudah cukup amalku, aku mau sekali-sekali lah ikut maksiat sama adekku misalnya. Ketika mereka mau, ada yang si kakak mau turun, si adek Berubah mau naik, posisi. ya runtuh itu bangunan, tertindis nih dua kakak beradik. Ya itu masalah niat sih sebenarnya. Habis itu apa? Si ade masuk surga, si kakak masuk neraka karena niatnya sudah kayak gitu. Detik terakhirnya. Iya, ya, kita tak bisa sudah memandang orang paling bagus itu sudah. Ini pesan dari mama aku, paling bagus sudah pandang semua orang itu baik. Terus? Nggak boleh mandang. Misalkan ini berat juga sebenarnya pembahasan. Misalkan lu mandang orang tuh buruk. Sebenarnya kalau di dalam Islam yang betul-betul ini harus yang dalam betul kalau belajarnya. Islam tuh kayak gini. Tapi berat Len, ini Len. Coba aja. Len. Coba. Penasaran nih kali apa nih rahasia keluarga nih? Itu kan Bukan masalah rahasia keluarga. Kayak gini. Kalau di Islam tuh, filosofi. di Islam itu kan kita tuh harus mengenal diri kita sendiri nah. Oke. Dan kalau sudah kenal dirimu, baru kau mengenal Tuhanmu. Oke. Kau sudah kenal nggak dirimu ini apa? Contoh misalkan kayak apa ya ibaratnya, pokoknya kau harus kenal dulu dirimu, terus kau kenal Tuhanmu, terus kau bakalan tahu kenapa kau diciptakan. Kayak apa ya cara simpelnya? Lanjut aja kalau Allah ini menciptakan dunia ini. Allah ini kan zat kan. Zat. Jadi ada yang namanya itu nur, sifatnya itu cahaya. Allah itu menciptakan lagi nur. Kita itu diciptakan dari situ lah ya. Nah, orang-orang lain itu kan dari itu ya. Kita ini orang lain juga gitu. Ngerti gak mas? Oke, terus? Ruh kita ini ya, apa yang kita lihat di orang lain itu mencerminkan kita juga. Jadi jangan anggap orang lain itu buruk. Makanya kebanyakan para ulama-ulama itu kan yang bisa mandang orang lain itu buruk. Itu cerminan dia. Pasti baik aja karena bukan berarti cerminan orang itu buruk kita juga buruk, bukan bro. Ya itu kita juga orangnya gitu kan. Karena sama-sama dari nur itu kan, dari cahaya tadi. Dari asal yang sama ya. Iya, dari hasil ngapain gitu. Kita sama-sama dari tanah kan. Ibaratnya gitulah. Dan kita dibilang kan diciptakan dari tanah. Ya, kita sama-sama dari situ. Kenapa kita menganggap orang lain? Sangat penuh kedamaian sekali pesan ini. Konteks ya kayak contoh yang setan iblis kenapa dikeluarkan dari neraka kan, karena dia merasa api ini lebih mulia daripada tanah. Padahal bukan itu konteksnya, bukan masalah yang mana yang mulia, tapi masalah perintah kan. Allah itu kan cuma ngasih perintah, masalahnya perintah ini lu jalanin atau enggak. Salahnya setan jalanin. Terlalu berkonflik. Ya, karena dalam perjalanan aja bukan merasa lebih mulia sebenarnya. Tidak ada konteks mulia mana, tapi ini Tuhan nih, ini bos. Contoh, bos ini ngasih ini harus taat lah. Karena bos tuh sudah bos paling terakhir sudah Allah nih.
Apa enggak? Yang masalah apa? Masalah dia kasus penistaan agama sampai di penjara. Aku sebenarnya udah ngikuti betul. Awas. Nggak, sumpah demi Allah. Nggak, aku kayak baca sekilas-sekilas aja. Kan- Terus dia jangan mau dibohongin pakai ini. Cuman yang kesebar tuh jangan mau dibohongin ini. Itu kan konteksnya kan udah beda kan. Tapi ya tetap sama sih. Tapi Itu ya, yang kayak pembahasan kita kemarin tuh, Mas. betul. Yang masalah politik identitas bawa agama. Tapi menurut kalau menurutku dia nggak salah, aturannya itu benar, memang harus orang Islam, cuman ini tuh negara Indonesia gitu lah, Ya bukan itu, negara itu Islam. konteks yang kayak gitu memang dia nggak salah karena ini masalah. Aku juga bilang nggak salah masalah penistaannya itu kan di ayat itu kan sebenarnya bahaya gitu nih kalau itu di search bisa dibilang ngahap bernistaan lah. Seru kan Kayak gini cuy. aku pengen tahu aja pendapatnya gitu, persepsi seorang Arif. Ahok tuh sebenarnya dia salah, kalau menurutku dia nggak salah karena dia tuh ya apa ya, dia ngomongin satu apa ya, aturan di agama, ya agak itu benar, tapi Ya nggak salah karena dia nggak ngomongnya di ini kan di negara di yang Indonesia kan, Indonesia kan nggak bisa pakai aturan Islam. itu makanya orang Islam kalau di sini mau politik mau berpolitik juga jangan Jangan terlalu all out. jual ayat juga. Iya itu bilang jangan nanti politik jual ayat pemimpin harus muslim, pemimpin harus laki-laki. Sekarang dasar yang kayak gitu itu ya orang muslim juga harus berkuat lah. Ini saran untuk orang-orang muslim yang fanatik membabi buta lah. Dia bilang ya jelas dikekang kayak gitu, misalkan jangan mau dibohongi, jangan ayat itu kan misalkan tentang pemimpin harus muslim, ya berarti dalam konteks itu ya sebagai seorang muslim yang ibaratnya taat untuk menaati ayat itulah, misalkan pemimpin harus dari orang muslim. Tapi sekarang orang muslim ini betul-betul siap nggak jadi pemimpin? Iya kan? Sekarang banyak memang pemimpin yang muslim, tapi muslimnya KTP. Ya itu kayak apa? Malah lebih parah kan? Ya kan? Lebih parah muslim kan? Katanya muslim, tapi ya masih korupsi. Ya loh. Kenapa kita lihat? Kenapa kita memandang orang yang beragama lain itu buruk, tapi dia taat pada agamanya gitu? Misal, kadang kita itu heran tuh, herannya itu malah dengan kita sendiri gitu. Contoh misalkan lu cerita senior pernah dia hidup dia tinggal sama tantenya, dia orang muslim, dia tinggal di tempat tantenya itu malah taat di tempat keluarga tantenya. Kayak misalkan subuh dibangunin, betul-betul harus sholat subuh kayak 5 waktu, nggak boleh ketinggalan lah. Itu taat. Tapi ketika dia pulang ke rumah biasa aja itu, padahal keluarganya muslim. Kayak gitu lah. Ya jangan kita memandang apa ya, yang lain ini juga buruk. Dan misalkan dibilang pemimpin muslim, pemimpin harus muslim, ya tadi bilang muslim itu kalau misalkan imam pemimpin itu harus orang muslimnya itu sudah siap enggak? Jadi harus secara Harus kualitas siap dulu, juga lah baru dia kualitas. mau pakai. Iya, masa ya pertakat Islam. Misalkan yang perempuannya lebih siap nah daripada laki-laki, masa kita tidak dukung ya lebih siap gitu loh. Ya juga kalian juga lawat karena memilih seorang pemimpin ini bukan dilihat dari gendernya, bukan dilihat dari latar belakangnya, bukan itu sebenarnya, tapi dia juga dari misalkan nggak ada yang terbaik, pilihlah kayak apa Yang terbaik misalkan dari nggak ada yang buruk nggak ada itu. yang terbaik, nggak ada yang baik nih, tapi cari yang sedikit keburukannya, yang kayak gitu sebenarnya yang kita Ada mau ngomong apa lagi ya? Ada dari berarti
wah ini ada yang terbaik nih, nggak ada yang bisa kita pilih. Itu ngaruh lagi tuh di partisipasi politik nanti. Tunggu aja nanti di proker KKN tuh, sekolah sadar politik. Menurutmu Lan, Itu kan keren nggak? Apa ya, aku mau bikin judul itu yang kayak judul menarik tapi masuk gitu nah, bisa diingat. Aku kemarin mau bikin strip S 3 tri kan, 3 tri sama P strip kan jadinya apa itu? logonya tuh gitu. Nah aku masih bingung nih, sosialisasi sekolah sadar politik. Kamu anuin dulu baru aturan ini dulu baru ini. Loh, sudah masuk nggak kalau misalkan sosialisasi sekolah sadar politik? Strip S3P. Ya, Bagus sih. ya kan? Secara kreatif itu. Nah itu aku mau bikin lagi sosialisasi sekolah. Kira-kira masuk nggak ya sosialisasi sekolah sadar politik ini? Sosialisasi nggak kepikiran orang untuk sosialisasi untuk sekolahnya kan, bisa untuk siswanya kan. Kalau ini kita balik ke agama lagi kan. Agama lagi. Boleh. Ini menarik. Aku pengen tahu aja perspektif mau pendapatmu. Kan ada tuh hadis yang Konstantinopel bakal dikuasain orang Islam. Pernah dengar nggak sih? Itu hadis atau Al-Quran? Hadis. Hadis. Ya, kayak pernah dengar nggak Konstantinopel bakal dikuasain orang, dan beneran terjadi. Udah terjadi. Nah, tapi selanjutnya hadis itu kota Roma bakal dikuasai oleh Islam, tapi sampai sekarang belum terjadi. Itu ada nggak sih kamu pembahasan tentang itu? Aku belum pernah dengar. Aku ndak kaji kayak gitu lah. Tapi kayak gini aja. Poinnya gini. Siapa tahu ternyata nggak ada. Aku pengen tahu aja. Poinnya gini, Cok. Pembahasan. Poinnya gini. Misalkan itu dari Al-Quran. Kita nih sebagai Muslim nih ya, dari Al-Quran dan hadis kan. Al-Quran dan hadis. Kenapa Al-Quran dan hadis? Al-Quran itu ibaratnya pokok pentingnya lah yang harus kita pegang. Ya kan? Ya semua ajaran ketentuan dari Al-Quran kan. Al-Quran dan hadis itu turunannya Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Nabi. Hadis ini juga macam-macam gitu. Ada hadis yang hasan itu yang kuat. Pernah kan kau belajar yang kayak gitu? Hasan, yang doif, yang maudu, yang palsu. Yang doif itu yang lemah. Nah yang kayak gitu-gitu. Ya sekarang kalau kau misalkan dari Al-Quran jelas disebut tentang mutlak. Kalau hadis tuh kau harus klasifikasikan dulu. Kastanya banyak. Ya, dia masuknya di mana? Misal hasan, doif, maudu atau apa yang lain-lain, itu yang harus kau lihat. Aku udah terlalu paham banget sebenarnya tentang hadis. Itu banyak betul lah, karena lain. Aku tuh bukan ke arah yang situ, yang fikih-fikih yang kayak gitu-gitu. Tetap kita memang harus belajar itu, tapi aku belum memahami betul yang kayak gitu. Ya, kalau misalkan itu tadi dari Al-Quran ataupun dari hadis ya, misalkan memang betul dan hadisnya itu misalkan kuat. Sekarang kayak gini aja cuy, kita harus percaya hal-hal yang gaib gitu. Ya kan, sekarang kalau misalkan kau percaya hal-hal yang kayak gitu, gimana kau bisa percaya yang lain? Oh, kita percaya Al-Quran ya, jadi harus percaya yang kayak misalkan surga, neraka. Betul nggak sih? Betul nggak sih ini pernah disampaikan di Al-Quran? Ini terjadi nggak sih? Ya percaya aja kan, itu yang gue pegang men. Tidak perlu minta pembuktian. Ibaratnya nak bahasa simpelnya itu naskah dari Allah nanti bakalan kayak gini. Ya udah, kalau lu Islam lu percaya ya harus yakin lah dengan Al-Quran itu ya kan? Jadi tidak ada pembahasan tentang itu ya. Sekarang rukun yang simpelnya, rukun iman ada berapa sih? Bagaimana ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Ya kok harus iman itu yakin kan, yakin ya percaya ada Allah, percaya kan. Yang kedua, iman kepada malaikat, itu percaya ada malaikat Jibril menyampaikan wahyu, berarti ya betul-betul ada wahyu, betul ada turun ya kan. Ya kan. Tiga,
ketiga iman kepada Yang ketiga aku nggak tahu antara kitab apa rasul gitu. Sering kembali kan. iman kepada kitab. Kau tetap disuruh iman kepada kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil sampai Al-Quran. Kau betul-betul ya Percaya. ya memang kita harus iman, tapi yang iman itu karena ya Zabur diturunkan ke Nabi Daud, tapi kan habis itu kayak direvisi lagi, jadilah Taurat, jadilah Injil, Sempurnanya. iya kan, dan disempurnakan oleh Al-Quran. Nah, itu makanya harus yang penting itu nggak usah lah kita belajar rukun iman dari TK, tapi kita itu tidak iman gitu. Kalau kita tahu apa iman, Ya mungkin 40 menit ini sudah cukup. sudah cukup Sudah mewakilkan pesan-pesan agama